adik-adik, how are you today? Hari ini kita belajar IPA. Dalam materi kita hari ini adalah tentang pengklasifikasian makhluk hidup dengan bagian pertama adalah tentang ciri makhluk hidup. Anak-anak Miss, untuk bisa mempelajari tentang ciri makhluk hidup, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar tubuh kita. Itulah arti lingkungan. Jadi, segala sesuatu yang berada di luar tubuh kita itu ada yang berupa benda mati. Itu di dalam biologi dikenal dengan istilah abiotik. Ciri-cirinya, benda abiotik itu tidak bisa bernapas, tidak bisa berkembang biak. Contoh yang paling bisa kita lihat yang di sekitar kita seperti batu, udara, tanah, meja. Kemudian ada lingkungan yang disebut lingkungan benda-benda hidup. Lingkungan benda-benda hidup ini dikenal dengan istilah biotik. Anak-anak Miss bisa membedakan antara biotik dengan abiotik. Sekarang kita bisa melihat contoh dari benda-benda biotik itu tadi. Benda biotik berarti semua benda yang hidup atau dikenal dengan istilah makhluk hidup. Makhluk hidup itu mempunyai macam-macam sebanyak 3. 1, termasuk dia adalah manusia, dikenal dengan istilah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai akal paling tinggi. Dia berbudi. Nah, yang kedua adalah hewan. Hewan ini sering juga dikenal dengan istilah fauna. Nah, anak-anak Miss bisa tahu kan contoh hewan itu seperti capung, kemudian kucing, kerbau. Nah, satu lagi yaitu yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan istilah flora. Nah, anak-anak Miss, Anda sudah mendengar bahwa makhluk hidup itu ada 3 macam dan ada ciri-ciri umumnya. Artinya ciri-ciri umum, ciri-ciri yang dimiliki baik pada manusia, baik pada hewan atau juga pada tumbuhan tadi. Ciri-ciri secara umum pada makhluk hidup itu adalah 1, bernapas. Apa artinya bernapas, anak-anak Miss? Bernapas itu artinya menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida atau dikenal dengan CO2. Nah, jadi baik tumbuhan
baik manusia maupun hewan perlu bernapas. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Apa artinya bergerak? Merubah posisi. Nah, seperti Miss ini, saya akan merubah posisi saya, berarti saya bergerak. Memutar ke kiri, memutar ke kanan, berarti saya sudah melakukan gerakan. Ketiga, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Artinya menambah jumlah keturunan. Buat apa? Tujuannya adalah supaya makhluk hidup itu tidak punah. Nah, selain ciri itu ada lagi tumbuh. Apa artinya tumbuh? Tumbuh artinya perubahan dari kecil menjadi lebih besar dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Itu artinya tumbuh. Dan ada lagi cirinya berkembang. Apa artinya berkembang? Berkembang artinya adalah perubahan pertumbuhan itu yang mengarah kepada kedewasaan. Nah, itulah arti pertumbuhan. Lalu apalagi ciri makhluk hidup yang lain? Yaitu nutrisi. Apa artinya nutrisi? Butuh makanan. Nah, anak-anak Miss juga semuanya butuh makanan. Sehingga selalu kita makan pagi, makan siang, makan sore atau malam hari. Nah, untuk apa? Untuk menambah energi kita supaya kita bisa bergerak, supaya kita berpikir, supaya kita beraktivitas. Itu semua adalah bisa kita lakukan karena kita sudah menggunakan atau sudah makan makanan. Itu arti nutrisi. Nah, apalagi ciri lain? Mengeluarkan zat sisa. Apa itu zat sisa, anak-anak Miss? Zat sisa itu adalah zat yang terdapat dalam tubuh yang sebagai hasil oksidasi, dan zat itu tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, inilah di antara sekian banyak ciri makhluk hidup yang perlu anak-anak Miss ketahui. Oke, anak Miss, jika ada hal yang kurang jelas dari yang sudah Miss terangkan ini, nanti anak Miss boleh tanyakan ke nomor WA saya. Jadi untuk hari ini hanya ini dulu pelajaran kita sebagai awal pertama, dan kita akan lanjutkan di minggu depan. Oke, terima kasih anak Miss. Salam.